Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Sorong, Papua Barat. Penasaran? Yuk simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Sorong yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Asal-usul Sorong, kisah di tanah para pelaut. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang memantul di permukaan laut. Ombak yang tenang berbisik lembut di telinga para nelayan yang kembali ke pantai, membawa hasil tangkapan mereka. Di balik keheningan itu, terukir sebuah legenda tentang bagaimana tanah ini mendapatkan namanya Sorong. Awal mula, jejak para pelaut. Berabad-abad yang lalu, sebelum kota ini dikenal seperti sekarang, Sorong adalah tanah liar yang dipenuhi hutan lebat dan sungai berkelok. Suku-suku asli Papua menjadikannya rumah, hidup berdampingan dengan alam, berburu di rimba, dan menangkap ikan di laut biru yang tak berujung. Namun suatu hari, angin membawa kapal-kapal besar dari arah barat. Para pelaut dari suku Biak datang dengan perahu layar mereka, menjelajahi perairan yang kaya ini. Mereka mencari tempat baru untuk bermukim, tempat dengan tanah subur dan laut yang penuh ikan. Saat mereka mencapai pesisir, mereka mendapati daerah ini begitu berlumpur. Rawa-rawa yang luas menyebar sejauh mata memandang. Ketika mereka melangkah ke daratan, kaki mereka tenggelam dalam lumpur dan berkali-kali mereka harus menarik kaki mereka dengan susah payah. Dalam bahasa Biak, mereka menyebut tempat ini Soren, yang berarti lumpur atau tanah yang berair. Kata itu terus diulang oleh para pelaut yang datang setelahnya hingga perlahan berubah menjadi Sorong. Kutukan di tanah lumpur. Namun, tanah yang penuh lumpur ini ternyata menyimpan misteri. Para tetua suku bercerita bahwa ada roh-roh penjaga di rawa-rawa ini yang tak menyukai kehadiran orang asing. Mereka percaya bahwa siapapun yang mencoba menguasai tanah ini tanpa restu alam akan menghadapi kutukan. Maka ketika suku Biak mulai membuka lahan dan membangun pemukiman, mereka menghadapi banyak rintangan. Perahu mereka kerap hilang dalam badai mendadak, suara-suara asing terdengar di malam hari, dan beberapa orang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Para tetua akhirnya mengadakan upacara besar untuk meminta izin pada roh penjaga tanah. Setelah upacara itu, perlahan, kehidupan menjadi lebih tenang. Sorong, gerbang ke timur. Seiring waktu, tanah yang dulu hanya rawa-rawa itu berubah menjadi pelabuhan yang ramai. Kapal-kapal dari berbagai penjuru Nusantara singgah, membawa rempah-rempah, emas dan hasil laut yang melimpah. Pedagang dari Maluku, Bugis, dan bahkan bangsa asing mulai mengenal Sorong sebagai gerbang menuju Papua yang kaya akan sumber daya. Namun, setiap kali hujan turun dan lumpur kembali memenuhi tanah, orang-orang tua akan mengingatkan anak-anak mereka tentang asal mula nama Sorong, tentang jejak para pelaut pertama yang harus berjuang melawan rawa-rawa, tentang bisikan roh yang menjaga tanah ini, dan tentang bagaimana tanah berlumpur ini akhirnya menjadi rumah bagi begitu banyak orang. Maka Sorong bukan sekadar nama, ia adalah cerita tentang perjuangan, tentang sejarah yang mengalir dalam setiap gelombang lautnya, dan tentang jejak para leluhur yang tetap hidup dalam ingatan. Sorong sebagai pintu gerbang Papua memiliki keanekaragaman budaya yang dipengaruhi oleh suku-suku asli Papua, terutama suku Moi yang merupakan penduduk asli di wilayah ini. Selain itu, pengaruh dari suku-suku pendatang seperti Biak, Serui, dan suku-suku lain di Papua juga turut memperkaya adat istiadat di Sorong. Berikut beberapa adat dan tradisi yang masih dijaga hingga kini. 1. Sasi, larangan adat untuk melindungi alam.
Sasi adalah hukum adat yang berfungsi untuk menjaga kelestarian alam, terutama sumber daya laut dan hutan. Jika sebuah area telah diberlakukan sasi, maka masyarakat dilarang untuk mengambil hasil alam dari tempat tersebut dalam jangka waktu tertentu. Tujuan: menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan hasil alam tetap berkelanjutan. Pelaksanaan biasanya dipimpin oleh tetua adat dan jika ada yang melanggar, mereka bisa dikenai sanksi adat. 2. Upacara penobatan kepala suku Moi. Sebagai suku asli Sorong, suku Moi memiliki struktur kepemimpinan adat yang kuat. Pemilihan kepala suku tidak sembarangan karena harus berasal dari garis keturunan tertentu dan memiliki sifat kepemimpinan yang bijaksana. Prosesi dilakukan ritual adat dengan tarian dan nyanyian sakral. Kepala suku yang baru akan diberi mahkota adat dan tongkat kepemimpinan. Upacara ini diiringi doa-doa dan sesajen untuk leluhur. 3. Tarian adat, tari perang dan tari suling tambur. Tarian adat suku Moi dan suku-suku Papua lainnya sering ditampilkan dalam acara adat atau penyambutan tamu penting. Tari perang dahulu dilakukan sebelum pertempuran, tetapi kini menjadi simbol keberanian dan semangat persatuan. Tari suling tambur. Menggunakan alat musik suling dan tambur, tarian ini menggambarkan kebersamaan dan sering dibawakan dalam perayaan adat. 4. Upacara bakar batu, simbol kebersamaan. Walaupun lebih dikenal di pegunungan Papua, tradisi bakar batu juga dilakukan di Sorong dalam perayaan besar seperti pernikahan atau penyambutan tamu. Prosesi, batu-batu dipanaskan dalam api hingga membara. Daging babi atau ayam serta umbi-umbian diletakkan di atas batu panas, lalu ditutup dengan daun dan tanah agar matang. Makanan ini kemudian disantap bersama sebagai lambang persatuan. 5. Masyarakat adat Moi dan hak ulayat. Salah satu adat yang masih dijunjung tinggi di Sorong adalah konsep hak ulayat, yaitu kepemilikan tanah oleh suku Moi berdasarkan warisan leluhur. Makna, tanah tidak boleh diperjualbelikan sembarangan karena merupakan warisan nenek moyang. Konflik modern. Dengan berkembangnya industri di Sorong, banyak terjadi negosiasi antara perusahaan dan masyarakat adat terkait hak ulayat ini. Adat dan tradisi di Sorong mencerminkan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan leluhur. Meskipun modernisasi terus berkembang, masyarakat adat masih berusaha menjaga warisan budaya mereka agar tidak hilang di telan zaman. Sorong, kota di ujung barat Papua Barat Daya, punya banyak keunikan yang jarang diketahui orang. Berikut beberapa di antaranya. 1. Gerbang ke Raja Ampat tapi punya keindahan sendiri. Banyak yang mengenal Sorong sebagai pintu masuk ke Raja Ampat, tapi kota ini sendiri punya daya tarik luar biasa. Ada pantai Tanjung Kasuari yang eksotis, hutan mangrove di sekitar kota, hingga Bukit Jokowi yang menawarkan pemandangan kota dari ketinggian. Kedua kota minyak pertama di Indonesia Timur, Sorong adalah salah satu kota minyak tertua di Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, perusahaan minyak Netherlands New Guinea Petroleum Maacapai (NNJPM) mengeksplorasi cadangan minyak di daerah ini sejak 1935. Hingga kini, sisa-sisa kilang minyak tua masih bisa ditemukan di sekitar kota. 3. Multikultural dan julukan Kota Seribu Suku. Sorong dikenal sebagai kota yang dihuni berbagai suku dari seluruh Nusantara. Penduduknya berasal dari Papua asli seperti suku Moi, Biak, dan Asmat, serta pendatang dari Jawa, Bugis, Ambon, Minahasa, hingga Tionghoa. Keragaman budaya ini membuat kuliner dan adat istiadat di Sorong sangat beragam. 4. Matahari terbenam yang legendaris. Sorong punya salah satu sunset terbaik di Indonesia. Dari dermaga Dum atau pantai Tanjung Kasuari, kamu bisa melihat matahari terbenam dengan latar pulau-pulau kecil dan lautan biru yang tenang. Pulau kelima, kota mini dengan sejarah unik. Pulau Dum
yang hanya berjarak beberapa menit dari pusat kota Sorong, dulunya adalah pusat administrasi Belanda di Papua. Pulau kecil ini punya jalanan unik dari batu-batu alam yang sudah ada sejak zaman kolonial dan masih digunakan hingga sekarang. 6. Suku Moi. Penduduk asli dengan kearifan lokal yang kuat. Suku Moi adalah penduduk asli Sorong yang memiliki filosofi hidup erat dengan alam. Mereka masih menjaga hutan dan sumber daya alam dengan sistem adat yang ketat, seperti larangan berburu di waktu-waktu tertentu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 7. Hutan dan satwa langka di Pegunungan Tambrau. Di sekitar Sorong, terutama di Pegunungan Tambrau, hidup berbagai satwa langka seperti burung cendrawasih dan kasuari. Wilayah ini sering dijuluki surga burung karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Sorong memang lebih dari sekadar pintu masuk ke Raja Ampat. Kota ini menyimpan sejarah, budaya dan keindahan alam yang tak kalah menarik untuk dijelajahi. Kuliner di Sorong sangat beragam karena pengaruh budaya dari berbagai suku yang tinggal di sana. Dari makanan khas Papua hingga hidangan dari pendatang seperti Bugis, Maluku, dan Jawa, berikut beberapa kuliner Sorong yang wajib dicoba. 1. Papeda dan ikan kuah kuning. Papeda adalah makanan khas Papua berupa bubur sagu bertekstur kenyal dan lengket. Biasanya papeda disantap dengan ikan kuah kuning yang terbuat dari ikan segar seperti ikan kakap atau tongkol dengan bumbu kunyit, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Rasanya gurih dan segar. 2. Sate ulat sagu. Ini makanan ekstrim yang khas Papua. Ulat sagu diambil dari pohon sagu yang membusuk, lalu ditusuk seperti sate dan dibakar. Rasanya gurih, sedikit manis, dan mirip seperti daging ayam berlemak. Bisa juga dimakan mentah bagi yang suka tantangan. 3. Martabak sagu. Berbeda dari martabak pada umumnya, martabak sagu dibuat dari tepung sagu yang dicampur dengan gula merah dan kelapa parut. Rasanya manis, legit dan teksturnya unik, renyah di luar tapi kenyal di dalam. 4. Ikan bakar Manokwari. Ikan bakar khas Manokwari sangat terkenal di Sorong. Ciri khasnya adalah sambal khas yang ditumbuk kasar dengan banyak cabai dan rempah. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan tongkol atau ikan kue. Kolo-kolo. Sambal khas Maluku yang juga populer di Sorong ini dibuat dari cabai, tomat, bawang merah, dan air jeruk nipis. Rasanya segar dan cocok disantap dengan ikan bakar atau makanan laut lainnya. Ubi nuaburi, ubi khas Papua yang dimasak dengan cara dibakar atau dikukus. Biasanya disantap sebagai pengganti nasi dan sering dinikmati bersama ikan bakar atau lauk lainnya. 7. Kue lontar. Kue ini mirip pi susu dari Bali, tapi punya rasa yang lebih legit. Terbuat dari campuran susu, telur dan gula, kue lontar jadi favorit masyarakat Sorong, terutama saat perayaan hari besar. 8. Nasi kuning Sorong. Berbeda dari nasi kuning biasa, nasi kuning Sorong biasanya disajikan dengan lauk yang lebih lengkap seperti telur balado, ikan cakalang suwir, serundeng, dan sambal khas Sorong yang pedasnya menggigit. 9. Buah matoa. Matoa adalah buah khas Papua yang sering dijual di pasar-pasar Sorong. Rasanya perpaduan antara rambutan, durian, dan lengkeng, manis, sedikit beraroma, dan bertekstur kenyal. Kuliner Sorong ini mencerminkan keberagaman budaya di kota tersebut, dari makanan khas Papua hingga pengaruh dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau berkunjung ke Sorong, jangan lupa mencicipi makanan-makanan ini. Sorong bukan hanya gerbang menuju Raja Ampat, tapi juga punya banyak tempat wisata menarik yang bisa dikunjungi. Berikut beberapa destinasi wisata di Sorong yang wajib dieksplorasi. 1. Pantai Tanjung Kasuari. Pantai ini adalah salah satu destinasi favorit warga Sorong. Pasir putihnya yang lembut, air lautnya yang jernih, serta pepohonan rindang membuat pantai ini cocok untuk bersantai, berenang,
atau sekadar menikmati sunset yang indah. 2. Pulau Dum. Pulau kecil ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat administrasi Belanda di Papua. Hingga kini, jalanan dari batu alam peninggalan Belanda masih terjaga. Pulau Dum bisa dicapai dengan perahu dari Pelabuhan Sorong dalam waktu sekitar 10 menit. 3. Bukit Jokowi. Dinamai demikian karena Presiden Jokowi pernah mengunjungi tempat ini. Bukit Jokowi menawarkan pemandangan kota Sorong dari ketinggian. Dari sini, kamu bisa melihat hamparan laut, kapal-kapal, serta indahnya matahari terbenam. 4. Hutan Mangrove Sorong. Terletak tidak jauh dari pusat kota, kawasan hutan mangrove ini menjadi rumah bagi berbagai jenis burung dan ikan. Tempat ini cocok untuk ekowisata, berperahu di antara pepohonan bakau atau sekadar menikmati ketenangan alam. Pegunungan Tambrau. Bagi pecinta alam, Pegunungan Tambrau yang terletak di sekitar Sorong adalah surga keanekaragaman hayati. Di sini, kamu bisa menemukan burung cendrawasih, kasuari, dan berbagai flora serta fauna endemik Papua. 6. Air Terjun Klasou. Air terjun tersembunyi ini terletak di pedalaman Sorong dan menawarkan suasana alami yang asri. Perjalanan menuju air terjun ini cukup menantang, tapi keindahan alamnya sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. 7. Pantai Pasir Putih. Pantai ini tidak jauh dari pusat kota dan terkenal dengan pasir putih yang lembut serta ombak yang tenang. Cocok untuk piknik keluarga atau sekadar menikmati udara segar. 8. Danau Ayamaru. Meskipun terletak di Kabupaten Maibrat, danau ini bisa dicapai dari Sorong dan terkenal dengan airnya yang jernih kebiruan. Danau Ayamaru juga menjadi habitat berbagai jenis ikan air tawar khas Papua. 9. Pulau Pulau kecil ini memiliki pantai yang cantik dan air laut yang sangat jernih. Pulau juga dikenal sebagai tempat bertelurnya penyu, sehingga menjadi destinasi menarik bagi pecinta konservasi alam. 10. Taman Wisata Alam Sorong. Kawasan ini adalah tempat konservasi alam yang menjadi rumah bagi berbagai jenis burung, termasuk cendrawasih. Tempat ini cocok untuk wisata edukasi dan pengamatan satwa liar. Sorong ternyata punya banyak tempat wisata yang tak kalah menarik dari Raja Ampat. Dari pantai, bukit, hutan, hingga air terjun, kota ini menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Sorong selain kaya akan budaya dan keindahan alam, juga memiliki banyak cerita mistis yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Berikut beberapa kisah horor dan tempat angker di Sorong yang terkenal. 1. Pulau Dum, jejak arwah tentara Belanda. Pulau Dum, yang dulu merupakan pusat administrasi Belanda di Papua, menyimpan banyak cerita mistis. Konon, banyak tentara Belanda yang tewas di pulau ini saat Perang Dunia Kedua dan arwah mereka masih bergentayangan. Beberapa warga mengaku sering melihat sosok bayangan tentara dengan seragam lengkap berjalan di malam hari atau mendengar suara langkah kaki tanpa ada orangnya. 2. Hantu kepala tanpa badan di Pelabuhan Sorong. Pelabuhan Sorong yang selalu ramai juga memiliki kisah seram. Ada cerita tentang sosok kepala tanpa badan yang melayang di sekitar pelabuhan pada malam hari. Beberapa nelayan dan pekerja pelabuhan mengaku melihat kepala ini tersenyum menyeramkan sebelum tiba-tiba menghilang. Keberadaannya sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh di sekitar pelabuhan. 3. Pasar Remu, sosok gaib di tengah keramaian. Pasar Remu adalah pasar terbesar di Sorong dan selalu dipadati orang. Namun, banyak pedagang yang pernah mengalami kejadian mistis seperti barang dagangan yang berpindah sendiri atau suara orang berbicara padahal tidak ada siapa-siapa. Ada juga cerita tentang sosok perempuan berbaju merah yang sering terlihat di lorong pasar saat menjelang malam tetapi menghilang begitu didekati. 4. Jalan masuk hutan Klasou, misteri makhluk tak kasat mata. Hutan Klasou di daerah pedalaman Sorong dikenal sebagai tempat yang angker.
Banyak warga yang percaya bahawa hutan ini dihuni oleh makhluk halus penjaga alam. Beberapa orang yang pernah masuk ke dalam hutan mengaku mendengar suara-suara aneh seperti bisikan atau suara orang memanggil nama mereka, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada juga cerita tentang orang yang tersesat di hutan tanpa alasan jelas, meskipun mereka sudah hafal jalurnya. 5. Sosok perempuan di hotel tua. Di Sorong, ada beberapa hotel tua yang dikenal angker. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang sosok perempuan berbaju putih yang sering muncul di lorong hotel. Beberapa tamu mengaku mendengar suara tangisan di malam hari atau melihat bayangan putih melintas di kaca jendela, meskipun tidak ada orang di sana. 6. Kuburan Belanda. Arwah yang masih bergentayangan. Di Sorong terdapat beberapa makam tua peninggalan Belanda. Masyarakat sekitar percaya bahawa beberapa arwah di tempat ini masih berkeliaran. Beberapa warga yang melewati area kuburan ini pada malam hari mengaku melihat penampakan bayangan putih atau mendengar suara langkah kaki tanpa ada orangnya. 7. Misteri penunggu laut di Pantai Tanjung Kasuari. Pantai Tanjung Kasuari yang terkenal dengan keindahannya juga menyimpan kisah mistis. Nelayan setempat sering bercerita tentang sosok gaib yang muncul di laut pada malam hari. Kadang mereka melihat sosok wanita berjalan di atas air atau mendengar suara-suara aneh dari arah laut yang sunyi. Beberapa nelayan percaya bahawa laut di sekitar pantai ini dihuni oleh roh-roh penjaga yang bisa marah jika tidak dihormati. 8. Hantu penunggu pohon besar di Kampung Malanu. Di daerah Kampung Malanu, ada sebuah pohon besar yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Banyak orang percaya bahawa pohon ini dihuni oleh makhluk halus dan tidak boleh ditebang sembarangan. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok hitam besar duduk di atas dahan pohon atau mendengar suara perempuan tertawa di sekitar pohon pada malam hari. 9. Ilmu hitam dan santet di Sorong. Beberapa warga percaya bahawa di Sorong masih ada praktik ilmu hitam atau santet. Ada kisah tentang orang-orang yang tiba-tiba sakit misterius tanpa sebab medis yang jelas. Biasanya mereka percaya bahawa penyakit ini dikirim oleh seseorang melalui ilmu gaib. Bahkan, beberapa orang mengaku pernah melihat burung atau binatang aneh yang diyakini sebagai utusan ilmu hitam. Meskipun Sorong terkenal dengan keindahannya, cerita-cerita mistis ini tetap hidup di kalangan masyarakat setempat. Percaya atau tidak, kisah-kisah ini menjadi bagian dari warisan budaya dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Sorong memiliki keunikan alam yang luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis, pegunungan yang kaya biodiversitas, hingga pantai dan laut yang eksotis. Berikut beberapa keunikan alam di Sorong yang jarang diketahui. 1. Hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sorong dikelilingi oleh hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna endemik Papua. Salah satu yang terkenal adalah hutan Klasou yang masih alami dan dihuni oleh berbagai spesies burung langka, termasuk cendrawasih. 2. Pegunungan Tambrau, surga satwa liar. Di sekitar Sorong terdapat Pegunungan Tambrau yang disebut sebagai surga burung karena banyaknya spesies burung langka seperti cendrawasih dan kasuari. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat mamalia unik seperti kuskus dan berbagai jenis reptil khas Papua. 3. Hutan mangrove terluas di Papua Barat Daya. Sorong memiliki kawasan hutan mangrove yang luas yang berfungsi sebagai habitat berbagai spesies ikan, kepiting, dan burung air. Mangrove ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mencegah abrasi pantai. 4. Sungai-sungai dengan air jernih di pedalaman. Di pedalaman Sorong terdapat banyak sungai yang masih jernih dan belum tercemar. Beberapa sungai ini menjadi tempat tinggal ikan air tawar khas Papua, seperti ikan pelangi, rainbow fish, yang memiliki warna-warni indah. 5.
Pantai-pantai eksotis dengan pasir putih halus. Sorong memiliki banyak pantai indah yang masih alami, seperti Pantai Tanjung Kasuari yang memiliki pasir putih lembut dan air laut yang jernih. Pantai Pasir Putih yang cocok untuk berenang dan menikmati matahari terbenam. 6. Pulau-pulau kecil dengan keindahan tersembunyi. Di sekitar Sorong terdapat beberapa pulau kecil dengan keindahan alam yang belum banyak terjamah seperti Pulau dan Pulau Soop. Pulau-pulau ini memiliki air laut yang jernih, terumbu karang yang sehat dan menjadi tempat konservasi penyu. 7. Keajaiban karst dan gua-gua alam. Wilayah Sorong dan sekitarnya juga memiliki kawasan karst yang unik dengan gua-gua alami yang menyimpan banyak fosil dan stalaktit-stalagmit yang menakjubkan. Beberapa gua ini masih jarang dijelajahi dan menjadi tempat misterius yang menyimpan banyak cerita. 8. Sunset yang legendaris. Sorong terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Dari bukit-bukit seperti Bukit Jokowi atau dari pinggir pantai seperti di Pelabuhan Sorong, sunset di Sorong selalu memberikan warna langit yang memukau dengan siluet pulau-pulau kecil di kejauhan. Keunikan alam Sorong menjadikannya lebih dari sekadar gerbang menuju Raja Ampat. Kota ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan masih banyak yang belum terjamah oleh wisatawan. Kebiasaan yang ada di Sorong antara tradisi, alam, dan kehidupan sehari-hari. Sorong sebagai pintu gerbang menuju Raja Ampat bukan hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga menyimpan berbagai kebiasaan unik yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya. Di sini, budaya lokal, kearifan tradisional, dan pengaruh modern bercampur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tradisi mengunyah pinang. Mengunyah pinang adalah kebiasaan umum di Sorong, terutama di kalangan masyarakat asli Papua dan pendatang dari Maluku. Pinang biasanya dikunyah bersama kapur dan daun sirih, menghasilkan warna merah khas yang sering terlihat di gigi dan trotoar jalanan. Bagi masyarakat setempat, mengunyah pinang bukan sekadar kebiasaan, tapi juga bentuk interaksi sosial. Saat berkumpul, orang-orang sering berbagi pinang sambil berbincang tentang kehidupan, politik, atau sekadar cerita ringan. Jika seseorang memberikan pinang kepada Anda, itu adalah tanda keramahan dan persahabatan. 2. Budaya bakaro, makan ikan bakar di pantai. Sorong adalah kota pesisir yang terkenal dengan hasil lautnya. Salah satu kebiasaan yang paling digemari adalah bakaro atau membakar ikan di tepi pantai. Biasanya dilakukan bersama keluarga atau teman pada akhir pekan, terutama di pantai Tanjung Kasuari atau sekitar Kampung Baru. Ikan segar yang baru ditangkap langsung dibakar tanpa banyak bumbu, hanya dengan garam dan sedikit perasan jeruk nipis. Hidangan ini biasanya dinikmati dengan sambal khas Papua dan papeda, bubur sagu, atau nasi. 3. Sistem sasi, larangan menangkap ikan atau mengambil hasil alam. Meskipun tidak semua wilayah Sorong menerapkan sistem ini, beberapa masyarakat adat, terutama suku Moi, masih menjalankan sasi, yaitu larangan sementara dalam mengambil sumber daya alam, seperti ikan, kerang, atau buah-buahan di hutan. Sasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan memberi waktu bagi sumber daya untuk pulih. Saat sasi dibuka, masyarakat bisa berburu atau menangkap ikan bersama-sama. Biasanya sasi ditandai dengan upacara adat dan diumumkan oleh kepala suku atau tokoh adat. 4. Hidup harmonis dengan alam. Sebagian besar masyarakat asli Sorong masih sangat bergantung pada alam untuk kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa alam harus dijaga karena manusia hidup berdampingan dengan roh-roh leluhur yang bersemayam di dalamnya. Misalnya, saat berburu atau menebang pohon, mereka akan mengucapkan permohonan izin kepada alam dan roh leluhur. Beberapa suku bahkan memiliki aturan khusus tentang kapan dan bagaimana mereka boleh mengambil hasil hutan atau laut. 5. Musik dan tarian tradisional.
Meskipun sorong semakin modern, musik dan tarian tradisional masih sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan adat, festival budaya, atau penyambutan tamu penting. Salah satu tarian yang terkenal adalah tari perang yang menggambarkan keberanian dan kekuatan laki-laki Papua dalam mempertahankan wilayahnya. Ada juga tari Yospan, tarian pergaulan yang energik dan ceria, sering dilakukan oleh anak muda di acara-acara tertentu. Musik tradisional menggunakan alat seperti tifa, gendang khas Papua, dan ukulele, dengan irama yang khas dan penuh semangat. 6. Kebiasaan santai tapi pasti. Di Sorong, waktu berjalan dengan ritme yang lebih santai dibandingkan kota-kota besar di Indonesia. Orang-orang di sini lebih rileks dan tidak terlalu terburu-buru dalam menjalani hari-hari mereka. Jika Anda membuat janji dengan seseorang pada pukul 10 pagi, jangan heran jika mereka baru datang pukul 11 atau bahkan 12 siang. Ini bukan berarti mereka tidak menghargai waktu, tetapi lebih kepada budaya yang mengutamakan kenyamanan daripada ketergesaan. Orang-orang Sorong juga terkenal ramah dan suka membantu, terutama kepada orang asing yang baru datang. Jika Anda tersesat atau membutuhkan sesuatu, mereka akan dengan senang hati memberikan bantuan. 7. Perayaan dan ritual adat. Masyarakat Sorong masih memegang teguh berbagai upacara adat, meskipun sudah banyak yang bercampur dengan budaya modern dan agama. Beberapa perayaan adat yang masih dilakukan antara lain upacara inisiasi suku Moi, sebuah prosesi bagi anak laki-laki yang beranjak dewasa, biasanya melibatkan pengujian fisik dan mental sebelum dianggap sebagai pria dewasa dalam suku. Perayaan Hari Ulang Tahun Kampung, momen ketika seluruh warga kampung berkumpul, memasak makanan tradisional, mengadakan perlombaan, dan menampilkan tarian adat. Upacara pernikahan. Adat, dalam beberapa suku, seorang pria yang ingin menikah harus membayar mas kawin dalam bentuk piring antik, kain timur, atau hewan ternak seperti babi dan ayam. 8. Pengaruh pendatang dan budaya campuran. Karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah seperti Maluku, Sulawesi, dan Jawa, budaya Sorong sangat beragam. Misalnya, makanan khas Sorong tidak hanya terdiri dari hidangan Papua seperti papeda, tetapi juga makanan khas Bugis, Manado, dan Jawa. Masyarakat di sini juga akrab dengan dialek Melayu Papua yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata-kata seperti tra, tidak, dong, mereka, dan ko, kamu, sering terdengar dalam percakapan. Sorong adalah kota yang unik di mana tradisi dan modernitas berjalan berdampingan. Dari kebiasaan mengunyah pinang hingga hidup selaras dengan alam, dari bakar ikan di pantai hingga tarian khas Papua, semuanya mencerminkan kekayaan budaya yang tak ternilai. Meskipun perubahan zaman terus berjalan, masyarakat Sorong tetap berusaha menjaga kebiasaan dan nilai-nilai leluhur mereka. Karena bagi mereka, Sorong bukan hanya sekadar tempat tinggal, ia adalah rumah, warisan dan identitas yang harus dijaga. Sorong bukan sekadar gerbang menuju Raja Ampat, tetapi juga kota yang kaya akan keunikan budaya, alam dan sejarah. Sebagai kota multikultural, Sorong dihuni oleh berbagai suku dari Papua maupun daerah lain di Indonesia, menciptakan keberagaman dalam tradisi, kuliner, dan gaya hidup masyarakatnya. Keindahan alam Sorong juga luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis yang masih asri, pegunungan yang kaya biodiversitas, hingga pantai dan pulau kecil yang eksotis. Selain itu, kekayaan lautnya menjadikan Sorong sebagai pusat perikanan dan konservasi ekosistem laut yang penting di Indonesia Timur. Di sisi lain, Sorong juga menyimpan banyak kisah mistis yang masih dipercayai oleh masyarakat setempat, menambah daya tarik tersendiri bagi mereka yang tertarik dengan dunia supranatural. Secara keseluruhan, Sorong adalah kota yang memiliki daya tarik lengkap, keindahan alam, sejarah yang menarik, budaya yang beragam, dan keunikan lokal yang masih autentik.
Kota ini layak untuk dijelajahi lebih dalam, baik untuk menikmati pesona alamnya maupun merasakan kehidupan masyarakatnya yang penuh warna. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.